Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'taba 'ala syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada seluruh para pejuang agama, kuasa dan hidayah telah memperjuangkan nama Allah. Disyukuri. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Kepada kalian semua yang telah hadir di siang hari ini kami syukuri. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Surat Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتموها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wil kitab. Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min 'adzabin nar. Allahumma rzuqna hifdzal Qur'an wa yassir lana tilawatahu wa tadabburahu wal amal bima fihi. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladhina ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita buka surat Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu, di harinya menjumpai sapa kullu nafsin, tiap-tiap diri, menjumpai ma pada apa-apa amilat yang mengamalkan siapa kullu nafsin rupani min khairin, dari kebaikan, mengerjakan kebaikan, muhdoron, dengan keadaan didatangkan atau dengan didatangkan. Wama, dan apa-apa, maksudnya mengerjakan apa-apa, amilat, yang mengerjakan siapa kula nafsin, min su'i, dari kejelekan, dan juga dia mengerjakan kepada kejelekan. Tawaddu, min su'in, dari kejelekan. Tawaddu, maka berharap siapa kullu nafsin, lau anna bainaha, seandainya sesungguhnya di antaranya kullu nafsin, wa bainahu, dan di antaranya kejelekan, apa amadan, masa, ba'i, dan yang jauh.
Di harinya tiap-tiap diri menjumpai pada sesuatu yang dikerjakannya yang berupa amal baik dan amal jelek saat di hari kiamat, artinya di hari dia menjumpai amal baik dan amal buruk, menjumpai catatan amal baik dan menjumpai catatan amal buruk. Pada waktu itu tiap-tiap diri berharap bahwa dirinya dan amal jeleknya itu berada pada masa yang jauh. Artinya dia di hari kiamat itu nggak pengen bertemu dengan amal jeleknya, kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan ketika dulu di dunia. Tapi ya semua itu ya didatangkan, entah amal baik maupun amal buruk di hari kiamat akan didatangkan. Wa yuhaddiru dan menakut-nakutikum pada kalian sapa Allahu Allah nafsahu dengan dirinya Allah, artinya dengan siksaannya Allah. Wallahu adapun Allah iku raufun, belas kasih bil ibadi terhadap hamba-hambanya. Lanjutannya, Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya, yaitu lewat siksaannya, lewat ancaman-ancaman yang telah diterangkan di Al-Quran, di ayat-ayatnya. Adapun Allah belas kasih terhadap hamba-hambanya. Artinya Allah tidak langsung menyiksa kepada hamba, tapi ditunggu taubatnya dahulu. Tapi ketika dia masih dalam kekufuran, tidak mau taubat, ya Allah akan menyiksa mereka, akan merusak mereka. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum jika ada kalian, ikut tuhibbuna senang kalian, Allah pada Allah, ya fattabi'uni, maka mengikutilah kalian nih padaku Nabi Muhammad. Hasilnya yuhibbukum, maka akan senang, akan cinta kum pada kalian siapa Allahu Allah. Hasilnya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir dan akan mengampuni siapa Allah lakum pada kalian dunubakum pada beberapa dosa kalian. Hasil lainnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu adapun Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta atau senang terhadap Allah, maka ya ikutilah diriku. Hasilnya Allah akan cinta terhadap kalian, akan senang terhadap kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Adapun Allah sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang. Qul katakanlah wahai Muhammad, ati'u, taatlah kalian Allah pada Allah wa rasulah dan utusan. Fa in tawallau, maka jika berpaling mereka, ketahuilah fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al kafirina, pada orang-orang kafir, orang-orang yang kufur. Katakanlah wahai Muhammad, kalian taatlah kepada Allah dan kepada utusan. Maka jika kalian berpaling, saya ulangi, maka jika mereka berpaling wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Allah itu tidak senang terhadap orang-orang kafir. Jadi ucapannya Nabi Muhammad
disuruh kul atiullaha war rasul. Untuk lafadz kul atiullaha war rasul ini sebenarnya ya pisah ya. Ini kalimat tersendiri ini ya Nabi Muhammad nasihat kalian taatlah Allah dan Rasul. Adapun fa'in tawallau ini ya kalimat firman Allah, penjelasan ayat. Maka jika mereka berpaling, ya ketahuilah bahwa Allah itu tidak senang terhadap orang-orang kufur. Termasuk orang yang gak taat Allah Rasul itu ya orang kufur. Innallaha sungguhnya Allah iku istofa telah memilih siapa Allah Adama pada Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarganya Imron. Imron ini ya orang solih ya, walaupun bukan nabi dia termasuk orang solih, menjadikan contoh. Memilih al-alamina mengalahkan seluruh alam, artinya mengalahkan orang seluruh alam. Mereka menjadi contoh bagi orang-orang ya sampai zaman kita ini dan seterusnya. Adapun Imran ini bapaknya Maryam. Maryam ibunya Isa. Memilih dzurriyyatan pada anak turun ba'duha dengan sebagiannya anak turun mim ba'din dari sebagian lainnya. Wallahu adapun Allah iku sami'un maha mendengar, alimun lagi mengetahui. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran, memilih mengalahkan orang seluruh alam. Semua itu dipilih sebagai anak turun dengan sebagian anak turun dari anak turun yang lain. Artinya ya anak turun yang terpilih, pilihan. Adapun Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Adam ya awalunnas, awalnya pertama kalinya manusia. Nuh ini ya awalur rasul. Adapun ala Ibrahim ya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim banyak yang menjadi utusan Nabi termasuk Nabi Muhammad. Sedangkan ala Imran termasuk Nabi Isa. Nabi Isa ini dari keluarganya Imran. Ketika itu Qolat berkata, siapa imro'atu Imrona, istrinya Imron yang bernama Hannah binti Fakud. Hamnah binti Fakud. Hannah ya. Hannah. Ha nun tak marbutoh. Hannah binti Fakud. Dia mempunyai saudara perempuan namanya Asya yang menjadi istrinya Nabi Zakaria. Berkata Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, iku nadartu, nadar aku laka padamu. Ma pada apa-apa fi batokni di dalam perutku. Nadar muharraran pada orang yang dimerdekakan dari urusan dunia maksudnya. Fataqabbal maka semoga menerima engkau mini dariku. Innaka sesungguhnya engkau engkau iku as-sami'ul alimu, yang as-sami'u yang maha mendengar, al-alimu lagi mengetahui. Ceritanya ketika itu istrinya Imran berdoa, ya Allah, sesungguhnya diriku bernadar kepadamu terhadap anak yang ada di dalam perutku, dimerdekakan. Artinya khusus untuk ibadah atau peramut Masjidil
Pramut masjid, yaitu Baitul Maqdis. Istrinya Imran saat itu berdoa minta supaya punya anak yang dirinya itu selalu menjadi ahli ibadah. Dia termasuk orang yang dimerdekakan dari urusan dunia, itu maksudnya ahli ibadah. Maka semoga engkau menerima doaku ini. Ya, akhirnya benar. Imran atau istrinya Imran ini melahirkan anak yaitu bernama Maryam yang menjadi peramutnya Baitul Maqdis. Innaka sesungguhnya engkau iku as-sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar doa. Falamma wadu'atha, maka ketika telah melahirkan siapa imra'atu Imran pada anak, qalat berkata siapa imra'atu Imran, istrinya Imran, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku iku Tuha telah melahirkan aku pada anak unsa perempuan. Loh, kok perempuan ya Allah? Aku ingin anak laki-laki yang menjadi peramut Ka'bah. Peramut Baitul Maqdis. Aku ingin yang seperti itu. Sebenarnya ya harapannya ibunya Maryam, ya istrinya Imran, Hannah, itu menginginkan anak yang meramut pada Baitul Maqdis. Wallahu adapun Allah iku a'lamu lebih tahu bima dengan apa-apa wadu'at yang melahirkan siapa istri Fir'aun. Walaisa dan tidak ada opo adzakaru laki-laki iku kal unsa sebagaimana perempuan. Beda, laki-laki itu bukan perempuan. Wa ini dan sesungguhnya aku iku samaituha memberi nama aku pada anak Maryam. Wa ini dan sesungguhnya aku iku uiduha minta perlindungan aku pada Maryam bika terhadapmu. Wa dzurriyyata dan anak turunnya Maryam minta perlindungan minasyaitoni dari setan ar-rajim yang diranjam. Singkat cerita, akhirnya ketika istrinya Imran melahirkan, maka istrinya Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan pada anak perempuan. Padahal yang diharapkannya itu adalah anak laki-laki untuk meramut pada masjid, yaitu Baitul Maqdis. Ya, pengennya seperti itu, mubalek contohnya. Allah itu lebih mengetahui terhadap sesuatu yang telah dia lahirkan. Artinya semua itu pasti ada hikmahnya. Dan aku imra'atu Imran, istrinya Imran, melanjutkan perkataannya, dan aku memberi nama pada anak perempuanku yaitu Maryam. Dan sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu pada Maryam dan juga anak turunnya Maryam, minta perlindungan dari godaan setan yang diranjam. Termasuk pada akhirnya anak-anaknya Imra'atu Imran, istrinya Imran yang bernama Maryam, itu tidak diganggu oleh setan saat lahir, dan juga anaknya yaitu Isa. Jadi setiap anak yang lahir di dunia itu disentuh setan. Maka ketika bayi lahir itu pasti kan menangis, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa. Kalau dalam cerita ayat sebelumnya, ayat 35, waktu istrinya Imran
belum hamil, dia itu pernah melihat burung yang menyuapi anaknya. Terus dia pengen punya anak. Akhirnya dia minta atau berdoa kepada Allah agar punya anak, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dan saat itu memang pertumbuhannya Maryam itu sangat pesat, ya, sangat pesat. Fataqabbalaha, maka menerima pada Maryam sapa rabbuha, Tuhannya Maryam yaitu Allah. Menerima biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. Wa ambataha, dan menumbuhkan siapa Allah pada Maryam nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Saat itu pertumbuhannya ya baik, ya Maryam pertumbuhannya sangat cepat, cantik, manis, ya nggak pernah sakit, sehat terus. Wa kafalaha, dan meramut pada Maryam sapa Zakaria, Nabi Zakaria ini saudara iparnya, istrinya Imran, Hannah itu saudara iparnya Hannah. Kulama dakhala, ketika masuk alaiha atas Maryam sopo Zakaria, Nabi Zakaria masuk al-mihraba, pada panggung biasanya tempat untuk ibadah. Wajada, maka menjumpai siapa Zakaria indaha, di sisinya Maryam, rizkon, pada rizki. Rizkon ini adalah buah-buahan yang biasanya nggak ada kalau musim kemarau ada. Buah-buahan yang biasanya nggak ada, tapi adanya itu di musim kemarau. Buah-buahan yang biasanya ada pada musim hujan, tapi ada di musim kemarau. Nah, jadi rizkon ini adalah buah-buahan yang biasanya itu nggak ada kalau musim kemarau, ya. Tapi ini biasanya adanya di musim hujan, tapi ada di musim kemarau saat itu. Qala, berkata siapa Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, Anas, bagaimana laki bagimu, hada, pada ini rizki. Qalat, menjawab siapa Maryam, huwa, adapun rizki iku min indillah, dari sisinya Allah. Ditanya oleh Zakaria, loh kamu kok dapat ini dari mana? Dijawab oleh Maryam, ini dari Allah. Nah. Innallaha, sungguhnya Allah iku yarzuku, memberi rizki siapa Allah, man, pada orang, yasya'u, yang menghendaki siapa Allah, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisaban. Lalu Allah menerima pada Maryam dengan penerimaan yang baik. Dan Allah menumbuhkan pada Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Artinya dalam pertumbuhannya Maryam itu sangat cepat, cantik, manis, nggak pernah sakit, sehat terus. Dan Nabi Zakaria meramut pada Maryam. Ini pamannya, saudara iparnya Hannah, istrinya Imran. Ketika Nabi Zakaria masuk pada panggungnya Maryam, ya, tempat ibadahnya Maryam saat itu, ya kan, dia Maryam ini menjadi peramutnya Baitul Maqdis, punya tempat ya seperti panggung kecil digunakan untuk ibadah, itu namanya mihrab. Maka Nabi Zakaria menjumpai rizki berada di sisinya Maryam. Artinya Nabi Zakaria menjumpai pada buah-buahan yang aslinya itu adanya di musim penghujan, tapi kok malah ada di musim kemarau. Maka Nabi Zakaria kan bingung. Lalu Nabi Zakaria berkata, wahai Maryam, bagaimana dirimu mendapatkan rizki ini? Lalu Maryam menjawab, ini dari sisinya Allah. Rizki ini dari sisinya Allah. Sesungguhnya Allah, ini penjelasan ayat, sesungguhnya Allah memberi rizki pada orang yang dikehendaki dengan tanpa hisapan.
dengan tanpa hisapan. Hunalika di sana da'a berdoa sopo Zakaria, Nabi Zakaria, Robbahu pada Tuhannya. Qala berkata siapa Nabi Zakaria atau berdoa, Robbi wahai Tuhanku, habli, haba semoga memberi engkau li padaku, miladungka dari sisimu, duriyatan pada anak turun, thayyibatan yang baik. Karena memang Nabi Zakaria itu dalam ceritanya lengkap ya di surat Maryam itu ya. Itu nggak punya anak sampai masa tua ya akhirnya diberikan anak. Innaka sesungguhnya engkau ikut sami'ud doa, zat yang mendengar pada doa. Lalu di sana dalam keadaan dia melihat Maryam mendapat rizki, karena ya Maryam ngomongnya ini dari sisi Allah, berarti semakin yakin. Terus berdoa, Zakaria berdoa, wahai Tuhanku, semoga engkau memberi anak yang soleh dari sisimu. Semoga engkau memberi anak yang baik, maksudnya anak yang soleh dari sisimu. Semoga engkau memberiku gitu ya. Dia ingin anaknya, dia Nabi Zakaria itu ingin anak padahal dia umurnya ya sudah tua saat itu. Tapi akhirnya fanadathu, maka memanggilhu pada Nabi Zakaria sopo al malaikah, malaikat. Wahwa adapun Nabi Zakaria iku qaimun, orang yang berdiri, yusolli keadaan solat, siapa Zakaria, fil mihrabi di dalam panggung, di dalam tempat untuk beribadah. Solat berarti ya dari zaman dulu sebenarnya sudah ada solat ya. Annallah sungguhnya Allah iku yubasyiruka memberi kabar gembira siapa Allah kepadamu Zakaria, Yahya dengan Yahya. Artinya Zakaria mendapatkan anak bernama nantinya Yahya. Musaddiqon dengan membenarkan bi kalimatin, dengan kalimat minallahi dari Allah, wa sayyidan dan menjadi pemimpin, wa hasuron dan terjaga dari perempuan ya, terjaga dari perempuan. Jadi wa hasuron maknanya ini dia Yahya itu tidak menikah. Menurut kesepakatan maknanya ini tidak nikah. Jangan memberi makna ini Yahya impoten ya. Karena belum tentu impoten benar. Sebab ada ayat yang menjelaskan Nabi Yahya itu ta'afuf, artinya ya menjaga diri karena takut dosa sehingga tidak mau menikah. Ada juga hadis yang menandaskan karena impoten. Jadi ada dua, waktu mangkul dimaknani tidak nikah itu saja. Yang dipakai itu hanya tidak nikah. Adapun seperti halnya kalau zaman ulama itu ya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama mati meninggalnya itu ya dia belum sempat untuk nikah karena meramut keilmuan, karena menjaga keilmuan. Saking sibuknya dalam keilmuan itu dia nggak sempat untuk nikah. Wa nabiyan dan sebagai nabi minas solihina dari golongannya orang-orang soleh. Singkat cerita, malaikat memanggil pada Zakaria. Saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di atas panggung. Isi panggilan malaikat, sesungguhnya Allah telah memberi kabar gembira kepadamu ya Zakaria dengan anak yang bernama Yahya, yang nantinya dia akan membenarkan pada kalimat dari Allah dan menjadi pemimpin, dan dia terjaga
terjaga dari perempuan ya tidak nikah tadi. Dan dia sebagai nabi yang sholih. Qala berkata siapa Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, anna bagaimana yakunu ada li bagiku sopo gulamun anak. Ya Allah, kenapa bisa aku punya anak atau bagaimana caranya aku bisa punya anak? Padahal wa qad balagoni dan sungguh sampai padaku opo al-kibaru tua. Saat itu usianya 120 tahun. Wa mraati dan istriku yang bernama Asya bintu Fakut ya. Itu umurnya 98 tahun. Iku akirun mandul. Perempuan yang mandul. Qala berkata siapa malaikat Jibril. Kadzalika seperti demikian itu Allahu Allah. Yaf'alu mengerjakan siapa Allah ma pada apa-apa yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Ya kalau Allah sudah berkehendak ya seperti itulah kehendak Allah. Bisa saja maksudnya. Lalu Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa punya anak? Padahal aku ini sudah tua dan istriku juga sudah mandul. Umurnya ya Yahya saat itu 120 sedangkan istrinya 98. Jibril menjawab, seperti demikian itulah Allah mengerjakan pada sesuatu yang dikehendaki. Artinya ya mudah bagi Allah. Qala berkata siapa Nabi Zakaria, Robbi wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah li untukku ayatan pada tanda. Saat itu Nabi Zakaria minta tanda untuk punya anak atau tanda bahwa istrinya hamil. Qala berkata siapa malaikat Jibril. Ayatuka, adapun tandamu, Allah tukallima, bahwa tidak bisa berbicara kamu anasa pada manusia salah satu ayamin 3 hari ila kecuali Ramzan dengan isyarah. Wadkur dan ingatlah engkau Rabbaka pada Tuhanmu kasiron yang banyak wasabi dan mensucikanlah engkau bil asyi pada waktu sore wal ibkari dan waktu pagi. Artinya ya supaya selalu membaca tasbih berzikir di waktu sore dan pagi. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, buatkanlah tanda untukku kalau istriku itu hamil atau aku akan punya anak. Lalu Jibril berkata, adapun tandamu yaitu bahwa dirimu tidak bisa berbicara pada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarah. Ya isyarah ya bahasa isyarat. Ini bukan karena sakit tapi memang sebagai tandanya bahwa istrinya itu akan punya anak atau hamil. Dan engkau Yahya ya, ingatlah pada Tuhanmu dengan banyak atau yang banyak dan membacalah tasbih pada Tuhanmu di waktu sore dan waktu pagi. Artinya ini malaikat Jibril mengajarkan supaya selalu bersyukur kepada Allah. Telah diberi anugerah yang berupa anak, lalu ya bersyukurlah, ingatlah pada Tuhanmu yang banyak. Dan praktek syukurnya itu ya makin mendekat kepada Allah dengan berzikir. Dan ketika itu qolat berkata, siapa al-malaikatu malaikat Jibril. Ya Maryamu wahai Maryam. Inna Allah sungguhnya Allah iku istofaki telah memilih siapa Allah ki padamu. Wa tahharoki dan telah mensucikan siapa Allah ki padamu, disucikan dari kemusyrikan. Wa astofaki dan memilih siapa Allah ki padamu. Ala nisa'i mengalahkan beberapa wanita al-alamina seluruh alam.
Dan ketika itu malaikat Jibril berkata pada Maryam. Ini kita kembali ke ceritanya Maryam. Sesungguhnya isi ceritanya, isi ucapannya, sesungguhnya Maryam telah memilih, saya ulangi, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu dan telah mensucikanmu dan telah memilih dirimu mengalahkan wanita-wanita seluruh alam. Artinya Maryam ini menjadi wanita pilihan yang mengalahkan seluruh alam. Nah, dalam ceritanya ada 4 wanita yang memang benar-benar pol, ya. 4 wanita. Yaitu Maryam, terus Khadijah, Fatimah, dan Aisyah, Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. 4 wanita ini, Fatimah ya binti Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi. Keempat wanita ini nantinya akan menjadi pemimpin di surga nantinya. Saya ulangi, 4 wanita ini menjadi 4 wanita yang pol. Artinya ya di dunianya juga menjadi contoh wanita-wanita lain. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, taatlah kamu, tunduklah kamu, maksudnya taatlah kamu, lirabbiki pada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah kamu, warka'i dan rukuklah kamu, ma'arroki'in bersama orang-orang yang rukuk. Ini masih lanjutan ucapannya Jibril. Wahai Maryam, kamu taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah berjamaah. Dzalika demikian itu cerita, iku min amba'il ghaibi, dari cerita-cerita gaib. Cerita-cerita yang memang Nabi Muhammad tidak mengetahui langsung. Tapi adapun Nabi Muhammad bisa menceritakan, ya diberi wahyu oleh Allah. Nuhihi, yang memberi wahyu kami Allah, pada cerita gaib, ilaika kepada dirimu Muhammad. Dan demikian itu cerita-cerita gaib adalah cerita yang kami Allah beri wahyu kepada dirimu Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bisa tahu, ya. Artinya Nabi Muhammad itu memang nggak langsung di dalam peristiwanya, tapi diberi oleh Allah wahyu. Wa ma kuntum, dan tidak ada engkau Muhammad, iku ladaihim, di sisi mereka ulama orang Yahudi, yulquna, ketika meninggalkan mereka, aqlamahum, pada penanya mereka. Pena yang biasanya untuk menulis kitab. Pena yang digunakan oleh ulama untuk menulis Taurat. Itu pada waktu Maryam lahir sudah diserahkan ke Baitul Maqdis, lalu para ulama berbuat ingin memelihara atau meramut Maryam. Akhirnya diadakan sayembara, diundi. Ada 30 orang ulama termasuk Nabi Zakaria saat itu ikut dalam undian untuk meramut pada si Maryam. Akhirnya ya diadakan sayembara tadi dengan undian. Yaitu caranya dengan menjatuhkan pena-pena, yang mana pena tersebut digunakan untuk menulis di sungai Ardan yang menentang arus. Dialah yang berhak meramut pada Maryam. Dan akhirnya Nabi Zakaria lah yang bisa melakukan. Jadi pena ini bisa melawan arus pada sungai Ardan,
Sedangkan pena-pena ulama lain itu hanyut. Hanyut. Ayyuhum, manakah mereka ulama, yakfulu yang meramut siapa ayu, Maryama pada Maryam. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, ladaihim di sisi mereka, id yahtasimuna ketika berargumen mereka atau bertengkar mereka. Bertengkar memperebutkan untuk meramut pada Maryam. Dan engkau Muhammad tidak ada di sisi mereka para ulama yang memperebutkan Maryam ketika mereka menjatuhkan pada penanya mereka. Engkau tidak ada saat peristiwa tersebut, tapi dengan adanya ayat Allah, engkau diberi wahyu, kamu bisa tahu. Saat itu kamu kan nggak ada di tempat kejadian, kamu juga belum ada, kamu belum lahir. Ya, karena Allah memberi wahyu, kamu bisa tahu. Nah, saat itu dirimu Muhammad tidak ada di sisi mereka ketika mereka menjatuhkan pena. Manakah mereka yang meramut pada Maryam? Saat itu ya diadakan sayembara. Barang siapa yang penanya itu bisa melawan arus, tidak hanyut, dialah yang berhak menjadi peramutnya Maryam. Dan tidak ada engkau Muhammad berada di sisi mereka ketika mereka bertengkar. Saat itu memang kamu nggak ada di sisi mereka saat mereka bertengkar. Ketika itu qolat berkata, siapa al-malaikatu, malaikat, isi ucapannya, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sungguhnya Allah, iku yubasyiruki, memberi kabar gembira kipadamu, memberi kabar gembira siapa Allah kipadamu, bikalimatin, dengan kalimat, minhu, dari Allah, yaitu kalimat bahwa bakal punya anak, akan punya anak. Ismuhu, adapun namanya anak, iku al-masihu, penjelajah Isa. Al-masihu Isa ibnu Maryam. Masih itu maknanya penjelajah Isa, anak laki-lakinya Maryam. Wajihan, dan memiliki pangkat fitunya di dunia, artinya dia jadi nabi. Wal akhirati, dan di akhirat dia memiliki derajat yang tinggi. Wa minal muqarrabina, dan tergolong orang-orang yang didekatkan pada Allah. Ketika itu malaikat berkata pada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah, yaitu kalimat kun. Kalimat kun, jadilah, artinya punya anak. Yang mana namanya anak, saya ulangi, yang mana namanya anakmu nanti adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang mana dia menjadi nabi di dunia, artinya memiliki pangkat dan memiliki derajat yang di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah, jadi wakilnya Allah di dunia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian dari kami, banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.